Di ruangan Pak Hari, suasana terasa semakin menekan. Mohan berdiri dengan kepala tertunduk dan air mata mengalir di pipinya. Suara bentakan Pak Hari menggema di dalam ruangan, menciptakan ketegangan yang begitu nyata. Sorot mata tajam Pak Hari seakan menembus pertahanan hati Mohan, menelanjangi rasa bersalah yang selama ini coba ia sembunyikan. Setiap kata yang keluar dari mulut Pak Hari terasa seperti pukulan telak bagi Mohan. Ia dipersalahkan atas apa yang terjadi pada Victoria. Bagaimana kedekatannya dengan Victoria justru menjadi awal kehancuran bagi gadis itu dan keluarganya. Aib yang selama ini tersimpan rapat kini terkuak ke permukaan, menjadi santapan empuk bagi seluruh siswa sekolah. Ayah Victoria yang selama ini dihormati sebagai pengusaha sukses, kini dicap sebagai koruptor yang hendak melarikan diri ke luar negeri. Pak Hari tidak berbicara tanpa dasar. Sebagai wakil kepala sekolah, ia memiliki akses terhadap banyak informasi yang tidak diketahui oleh siswa lainnya. Ia tahu rahasia-rahasia yang tersimpan di balik kehidupan para muridnya, termasuk orang-orang yang selama ini berusaha menutupi dosa-dosa mereka. Kini, ia yakin ada seseorang yang dengan sengaja menggunakan informasi ini untuk menjatuhkan orang-orang di sekitar Mohan. Peringatan itu membuat dada Mohan semakin sesak. Jika benar dugaan Pak Ari, maka ini belum berakhir. Victoria hanyalah permulaan. Bisa saja Akila, Fatah, atau bahkan orang lain yang selama ini dekat dengannya menjadi target berikutnya. Mohan tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia mengepalkan tangan erat-erat, menyesali apa yang terjadi. Jika saja ia bisa melindungi orang-orang terdekatnya. Jika saja ia tidak menjadi pusat perhatian bagi orang misterius yang terus mengincarnya. Namun, sekarang tidak ada gunanya menyalahkan diri sendiri. Ia harus menemukan siapa dalang di balik semua ini sebelum terlambat. Mohan terduduk diam di kursinya setelah meninggalkan ruangan. Pak Hari, hatinya diliputi ketakutan yang begitu besar. Perasaan bersalah mencekiknya semakin kuat. Ia tidak bisa membayangkan jika sesuatu yang lebih buruk terjadi. Victoria sudah menjadi bukti bahwa orang misterius itu tidak main-main. Jika ia tetap berada di dekat mereka, maka bukan tidak mungkin salah satu dari mereka akan menjadi korban berikutnya. Pikiran untuk pergi jauh, bahkan keluar dari sekolah, mulai muncul di benaknya. Ia merasa bahwa itu adalah satu-satunya cara untuk melindungi mereka. Jika ia tidak ada, maka orang misterius itu tidak akan memiliki alasan untuk menyerang orang-orang terdekatnya. Ia lebih baik menghilang, pergi ke tempat di mana tidak ada seorang pun yang bisa terluka karena dirinya. Namun, kata-kata Pak Hari terus terngiang di kepalanya. Jika ia pergi, apakah itu akan menyelesaikan masalah? Tidak. Orang misterius itu bukan hanya mengejarnya, tetapi juga ingin menghancurkannya. Melarikan diri bukanlah solusi, karena meskipun ia pergi sejauh mungkin, ancaman itu akan tetap ada. Satu-satunya jalan adalah menghadapinya. Mohan mengepalkan tangannya erat-erat. Ia harus mencari tahu siapa dalang di balik semua ini. Ia tidak akan membiarkan orang itu terus menyakiti orang-orang yang ia sayangi, terutama Akila. Jika ia harus bertahan di sekolah ini untuk melindungi mereka, maka ia akan melakukannya. Mohan tidak peduli seberapa sulitnya. Ia tidak akan lari dari masalah ini. Dengan tekad yang baru, Mohan menghapus air matanya dan mengambil napas dalam-dalam. Di sini, ia akan melawan. Di tengah kepanikan yang melanda sekolah Tinta Persada, Akila merasa tidak percaya dengan apa yang menimpa Victoria. Berita tentang ayah Victoria yang melakukan korupsi menyebar begitu cepat melalui ponsel para siswa. Seolah-olah ada seseorang yang sengaja membocorkannya dengan tujuan tertentu. Akila tidak bisa tinggal diam. Ia meminta Fatah
untuk memastikan kebenaran berita tersebut. Apakah berita ini benar-benar nyata atau hanya hoax yang sengaja disebarkan untuk menjatuhkan Victoria dan keluarganya? Namun, sebelum Fatah sempat bergerak, Harry sudah lebih dulu mengambil tindakan. Sebagai seorang hacker berbakat, ia merasa ada sesuatu yang janggal dalam berita yang beredar. Penyebarannya terlalu cepat, detailnya tampak terlalu sempurna, dan fakta-faktanya terkesan dipaksakan. Hal itu membuatnya curiga bahwa ini adalah rekayasa yang disengaja. Tanpa berpikir dua kali, Harry memutuskan untuk turun tangan. Ia tahu bahwa jika ini benar-benar permainan orang misterius yang selama ini mengincar Mohan dan orang-orang di sekitarnya, maka ada pola yang harus ia pecahkan. Dengan ekspresi serius, ia meminjam motor Fatah. Harry bertekad untuk menyelesaikan semuanya. Ia tidak hanya memastikan kebenaran berita tentang ayah Victoria, tetapi juga mencari tahu siapa dalang di balik semua kekacauan ini. Dengan keterampilan yang ia miliki, ia yakin bisa menembus lapisan-lapisan kebohongan yang mungkin sedang dimainkan oleh seseorang di balik layar. Di sisi lain, Bu Anita juga merasa semakin terjebak dalam permainan berbahaya yang dipaksakan oleh pria misterius itu. Sejak awal, ia tidak pernah ingin menyakiti murid-muridnya, apalagi sampai menghancurkan masa depan mereka. Namun, ancaman yang terus berdatangan membuatnya tidak punya pilihan. Ia tahu bahwa menolak perintah pria itu berarti membahayakan dirinya sendiri dan orang-orang yang ia sayangi. Pikirannya terus berkecamuk, terutama setelah melihat apa yang terjadi pada Victoria. Gadis itu telah menjadi korban dari permainan kejam yang dirancang oleh orang misterius itu. Aib keluarganya terungkap dengan cara yang begitu brutal, membuatnya menjadi bahan gunjingan di seluruh sekolah. Victoria berusaha tetap tegar, tetapi di balik itu semua pasti ada luka yang mendalam. Setiap kali Bu Anita mencoba menenangkan dirinya, telepon itu kembali berdering. Suara di seberang sana selalu dingin, penuh ancaman. Tidak ada ruang untuk menawar atau meminta belas kasihan. Pria misterius itu hanya punya satu tuntutan. Mohan harus keluar dari sekolah. Dengan cara apapun, Bu Anita mulai merasa putus asa. Ia ingin berhenti, ingin melawan, tetapi bayangan tentang apa yang akan terjadi padanya jika ia menolak terlalu menakutkan. Ia sudah melihat bagaimana pria itu bekerja. Bagaimana ia bisa menghancurkan seseorang dalam sekejap. Jika ia tidak menjalankan perintahnya, maka bisa jadi ia yang akan menjadi korban selanjutnya setelah Victoria. Namun, di dalam hatinya ada konflik yang semakin kuat. Mohan bukanlah murid biasa. Anak itu penuh dengan potensi. Dan meskipun hidupnya penuh kesulitan, ia selalu berusaha bangkit. Bu Anita tahu bahwa menyingkirkan Mohan bukanlah hal yang benar. Tetapi apa yang bisa ia lakukan? Dengan tangan gemetar, ia kembali mengangkat telepon yang berdering. Kali ini, suara di seberang lebih tegas, lebih menuntut. Tidak ada waktu lagi untuk ragu. Jika ia tidak segera menjalankan perintah, konsekuensinya bisa lebih buruk dari yang ia bayangkan. Sementara itu, di luar sana, Mohan masih belum menyadari bahwa ada permainan kotor yang sedang berlangsung di belakangnya. Sebuah rencana yang akan mengubah hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya.